Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Ada sehat, Mbok? Alhamdulillah pada sehat. Muga-muga sing pada sehat, sing pada keduite, sing pada apa lagi? Luas rezekine, sing pada gampang urus-urusane gitu. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan kita sama-sama mengulas ini ya. eh, eh, ini kan sikapnya PBNU gitu, pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Sikapnya PBNU kayak gimana? Maksudnya dalam hal apa ya, ini dalam hal semua kegaduhan yang terjadi di NU gitu. Di NU kan gaduh banget ya, masalah nasab juga gaduh, di ceramah-ceramahnya, di apanya itu kan saling saling berbalas pantun, saling berbalas ini ya narasi gitu kan, saling berbalas narasi, saling saling berbalas orasi di panggung-panggung yang pro Habaib dengan yang kontra Habaib itu kan saling berbalas di ceramah-ceramahnya. Yang kasihan ya umatnya gitu kan, kebingungan mereka, kebingungan ini harus milih siapa gitu aku. eh Kemudian yang keduanya ini yang terkait dengan makam-makam palsu gitu kan. Ini kan juga ya bukan hanya makam palsu ya, yang makam beneran juga terjadi polemik juga ya, kegaduhan. Kemarin yang terbaru itu kan adanya pembongkaran di Pasuruan itu ya, makam katanya si datuknya Habib Umar dari jalur ibu, katanya kayak gitu. Yang selanjutnya ada juga makam yang di Kudus itu, makam Habib Ja'far Al-Kaf yang jalannya itu melintas di atas makam-makam lain gitu. Ini kan akhirnya kan menimbulkan polemik juga itu kan, menimbulkan kegaduhan. Eh Kemudian saya nggak akan membahas itunya ya, membahas pemakamannya. Kemudian apalagi ya, itu yang paling besar kayaknya itu ya, sehingga dampak dari perselisihan kegaduhan itu kan kemarin di Pemalang itu, di Pemalang yang lalu itu kan udah berantem gitu, sabet-sabetan. Terus yang terjadi kemarin di Tangerang, anggota Banser dipersekusi gitu, dibonyokin gitu. Nah, sama katanya si Habib Bahar ya, itu kita lihat di video-video itu. Ah, yang saya heran gitu, mungkin teman-teman juga heran apa enggak gitu. Kalau saya sih heran gitu. Ini kan kejadian ini, polemik ini, kegaduhan ini kan berada di eh, kebanyakan itu adalah warga NU. Habib-habib juga yang ngomongnya NU, ngomong karena mereka itu mengklaim bahwa pendiri NU itu ya mbahnya gitu kan. Eh, Mbah, iya, bawangnya ya mbah-mbahnya mereka itu pendiri NU katanya gitu. Terus apa lagi? Artinya ya sebenarnya yang berpolemik, yang berseteru, sing gelut-gelutan ya pada wong NU sebenarnya. Ya sebenarnya pada orang NU itu yang gelut-gelutan, yang
sabet-sabetan, sing tampong-tampongan, sing gontok-gontokan ya pada orang NU sebenarnya kayak gitu. Ini umatnya yang di bawah nonton gini mau bingung aku. Eh, yang saya heran dan mungkin teman-teman juga heran, heran apa enggak teman-teman? Ini PBNU kayak diam saja, liatin sana, liatin sini terus aja. Bahkan ada yang bermanuver gitu kan, bermanuver kesannya berat sebelah gitu. PBNU itu kesannya lebih memilih membela Habaib gitu. PBNU kesannya kayak gitu, kesannya. Nah, sehingga manuver-manuver inilah yang membuat yang kontra Habaib itu semakin semakin marah gitu, semakin marah. Ini menunjukkan bahwa NU itu lemah dalam sistem pengelolaan konflik di internal ininya, di internal organisasinya. Ini sih kalau menurut saya kayak gitu. Sehingga dari masa ke masa ini kalau ini dibiarin sistem pengelolaan konflik ini tidak ada pembenahan, ya dari masa ke masa akan selalu seperti ini gitu. Karena apa? Karena di NU ini warganya itu sangat majemuk gitu. Sangat majemuk itu maksudnya adalah itu dari berbagai macam eh, karakter, dari berbagai macam kultur, karakter, tradisi itu banyak sekali di situ. Dan cenderung warga Inuit termasuk orang-orang yang masih memegang tradisi-tradisi lamanya gitu. Sehingga ketika ada orang-orang yang maksudnya nggak semua banyak, sehingga ketika ada orang-orang yang berseberangan dengan tradisi itu akhirnya ya jadi perselisihan gitu, bukannya menghormati saja sanalah menghormati gitu, kamu ya kamu enggak, yang terjadi malah terjadi perselisihan sehingga menimbulkan konflik dan ini yang tidak dikelola secara baik oleh PBNU ya, menurut saya sih kayak gitu ya, menurut saya ya harusnya mungkin mungkin kalau menurut saya kalau PBNU memang punya kiat-kiat untuk memperbaiki konflik ini, mestinya mungkin ya, secara kepengurusan itu, eee, mengupayakan bagaimana caranya mungkin memanggil mereka semua gitu kan. Ya dalam rangka bukan bukan untuk ini, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Karena yang namanya perbedaan pendapat, ya masing-masing akan merasa benar dan tidak akan ada yang mengakui merasa salah gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana caranya eh konflik-konflik itu bisa diredam gitu. Konflik-konflik itu bisa diredam sehingga tidak ada perselisihan-perselisihan. Maksudnya nggak ada apa namanya kegaduhan-kegaduhan di ini di di luaran gitu. Saya yakin sih kalau seandainya pembesar-pembesarnya ini kan orang-orang yang di bawah, masyarakat yang di bawah, itu kan terprovokasi oleh narasi-narasi orang yang besar-besarnya itu kan, terprovokasi itu. Sehingga karena terprovokasi itu, yang di bawah ini yang gelutan kan yang di bawah akhirnya yang perang, yang sabet-sabetan itu kan orang-orang yang di bawahnya. Orang-orang yang di atas itu yang eee, apa namanya, yang berceramah, yang bernarasi itu kan yo diam-diam aja gitu kan. Maksudnya kalau seandainya memang PBNU ini, eee, apa namanya, bisa melakukan upaya untuk meredam konflik ini, bisa me-manage konflik supaya tidak meluas gitu kan. Maksudnya supaya tidak, eee, iya tidak di bawah itu ndak meluas gitu. Menurut saya sih perlu ini, perlu mendudukkan orang-orang yang di atasnya sana gitu kan.
Itu misalnya kayak gitu. Ya upayanya apa gitu, saya yakin kalau seandainya ada upaya kan pasti ada jalannya gitu. Cuma masalahnya mau berupaya ke arah situ atau tidak gitu. Serumit apapun saya kira akan menemui jalannya kalau ada upayanya. Cuma permasalahannya kan yang kalau saya yang perhatikan gitu, justru PBNU itu, ketua umumnya saja bermanuver seperti itu. Menteri agamanya yang seharusnya netral juga manuvernya seperti itu, gitu kan. Kemudian apa itu, ya itulah, ya, adanya konflik ini sih kalau saya merasa, kalau saya amati cermati gitu ya, adanya konflik ini sih ya bermula dari, para habaib ini gampang merendahkan kiai-kiai Nusantara biasa, bermula dari situ. Kemudian direspon oleh kiai-kiai Nusantara gitu kan. Karena hal ini tidak cepat dikelola, polemik ini, apa namanya, konflik ini tidak cepat dikelola oleh PBNU dan terkesan dibiarkan, akhirnya terus membesar dan membesar gitu kan. Ya sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Jadi mungkin itu saja ya, narasi dari saya, apa namanya, analisa dari saya, ya semoga saja PBNU bisa cepat berbenah gitu. Ya entah bagaimana caranya, seperti itu berbenah. Mungkin bisa belajar dari ini ya, dari organisasi yang lain yang saat ini ya terkesan adem ayem gitu kayak Muhammadiyah kan. Muhammadiyah kan kayak adem ayem, kayak nggak ada konflik apa gitu kan. Yang sebenarnya saya yakin pasti ada juga konflik di dalamnya, nggak mungkin yang namanya organisasi itu nggak ada konflik, itu nggak mungkin. Pasti ada konflik di internal organisasinya. Cuma ya di situ tinggal sejauh mana, organisasi tersebut itu bisa meredam, mengelola konflik itu sehingga tidak, apa namanya, tidak, membesar. Kemudian setelah membesar ya akhirnya jadi konsumsi publik yang nggak baik gitu kan. Saya kira seperti itu ya. Jadi ya itu saja ya, teman-teman, ini analisa saja. Jadi ya namanya analisa, saya sering sampaikan namanya analisa bisa benar bisa salah gitu ya. Oke, sekian saja. Semoga ya negeri ini karena organisasi NU itu kan ya termasuk pilar-pilar bangsa ini, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lain juga termasuk pilar-pilar negeri ini ya, bangsa ini. Ya mudah-mudahan, negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, kemudian munculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Ya pemimpin apa saja yang menjadi pemimpin organisasi, yang menjadi pemimpin negeri ini, yang jadi pemimpin di kementerian, pemimpin di daerah dan seterusnya. Ya semoga orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah adalah orang-orang yang adil dan amanah gitu. Dan yang hendak mengacaukan, menghancurkan negeri ini semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.